Colin. Hari ini aku akan menjelaskan tentang masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang A, perkembangan politik. Yang pertama, sistem pemerintahan. NKRI menuntut sistem yang bebas dan demokratis berdasarkan UUDS. Yang kedua, pemilu 1955. Pemilu pertama diadakan pada 29 September 1955 dan 272 anggota terpilih. Dan pemilu kedua pada tanggal 15 Desember 1955 terpilih 542 anggota Dewan Konstituante. Yang ketiga, gangguan keamanan. Gangguan keamanan contohnya seperti pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang keempat, konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Terdapat 29 negara anggota Pemrakarsa: Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar. Dan hasil pertemuan tersebut adalah Dasa Silang Bandung. Yang kelima, Deklarasi Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957. Isinya yaitu Indonesia merupakan satu kesatuan Nusantara dan laut bukanlah sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Nah, yang tadi adalah perkembangan politik pada demokrasi liberal. Yang sekarang adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, defisit dan inflasi. Defisit pemerintah yang besar menyebabkan pencetakan mata uang baru yang menyebabkan inflasi tinggi. Jadi karena defisit pemerintah yang besar, jadi menyebabkan pencetakan mata uang yang baru dan menyebabkan inflasi yang tinggi. Yang kedua, gunting Syarifuddin, yang tujuannya agar jumlah uang yang beredar berkurang sehingga nilainya seimbang dengan jumlah barang. Yang ketiga, program Benteng yang bertujuan untuk membantu pengusaha yang kekurangan modal dan membimbing untuk bimbingan usaha. Yang keempat, nasionalisme perusahaan. Pemerintah RI melakukan pengambilan perusahaan asing. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun. Dan di bagian C, perkembangan sosial budaya pada demokrasi liberal. Yang pertama, kehidupan sosial. Dibandingkan dengan awal kemerdekaan, kesejahteraan rakyat pada masa itu belum membaik. Yang kedua, pendidikan. Penyusunan konsep pendidikan yang mengutamakan spesialisasi pada 1950. Yang ketiga, seni budaya. Pemerintah mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI pada 1950. Nah, yang tadi adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada demokrasi liberal. Yang sekarang adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada demokrasi terpimpin. Yang A, perkembangan politik. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya antara lain pembubaran konstituante, berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembatalan UUD 1950. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin yang membentuk MPRS, DPR, GR, dan DPA. Yang ketiga, perjuangan membebaskan Irian Barat tahun 1950 sampai 1969. Yang pertama, adanya penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Yang kedua, hasil PPRA disetujui pada Sidang Umum PBB ke-24. Keempat, gerakan non-blok. Pergerakan negara-negara di Asia dan Afrika yang tidak memihak blok perang dingin manapun. KTT negara non-blok atau KTT diadakan pada 1 sampai 6 Desember 1961 di Beograd, Yugoslavia, dan 25 negara berpartisipasi di dalamnya. Yang kelima, konfrontasi dengan Malaysia.
Hal ini disebabkan oleh gagasan mendirikan negara federal Malaysia pada tahun 1961 yang oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai proyek neokolonial. Konfrontasi berakhir setelah 11 Agustus 1966. Yang keenam, gerakan G30 SPKI 1965. Yang pertama atau A, sepak terjang PKI. Pada 1964 ditemukan dokumen di mana PKI akan merebut kekuasaan NKRI. Yang B, peristiwa G30 SPKI. Angkatan bersenjata muncul, menculik dan membunuh beberapa perwira. Kelompok ini dipimpin oleh Letkol Untung. Yang C, penumpasan gerakan PKI pada tanggal 30 September. Dilakukannya oleh Maijen Soeharto dan prajurit RPKED. Dari bukti yang terkumpul diduga PKI terlibat dalam G30 September atau G30 SPKI. D. Atas permintaan pembubaran pemuda PKI, mahasiswa melakukan demonstrasi. Nah, yang tadi adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang sekarang adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang pertama, pembentukan Depernas dan Bapernas. Yang pertama dibentuknya pada tahun 1959 dan beranggota 80 orang dan Muhammad Yamin sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, Depernas berganti nama menjadi Bapernas pada tahun 1963 dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin. Yang kedua, pemotongan nilai. Uang kebijakan ini dalam praktiknya semakin meningkatkan inflasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi 28 Maret 1963. Dikeluarkannya 14 peraturan ekonomi pada 26 Mei 1963 dan dikeluarkannya 3 peraturan ekonomi pada 17 April 1964. Nah, yang tadi adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang sekarang adalah perkembangan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Pertentangan berbagai kubu politik membuat masyarakat ikut terbelah. Yang kedua, pendidikan. Berbagai universitas didirikan untuk menampung lulusan sekolah menengah. Yang ketiga, kebudayaan. BMKN memberikan hadiah kepada orang yang membuat karya sastra yang berkualitas. Contohnya seperti Toro Sudarto Bastiar, W.S. Rendra, Sitor Situmorang, dan lain-lain. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Terima kasih.